Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, sehat, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan buat kita. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat tersebut. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Para siswa-siswi SMK Cyber Media yang saya hormati. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Berarti kita ini sudah memasuki di pertengahan bulan suci Ramadan tahun ini. 10 hari pertama bulan suci Ramadan di tahun ini alhamdulillah telah kita lalui bersama tanpa hambatan yang berarti dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah lainnya di masa pandemi COVID-19 ini. 10 hari pertama bulan Ramadan yang penuh curahan rahmat telah berhasil dilalui dan semoga semua umat Islam mendapatkan rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari kedua Ramadan merupakan hari penuh ampunan. Penjelasan ini didasarkan pada salah satu hadis yang sering digunakan oleh para da'i terkait pembagian keutamaan bulan Ramadan menjadi 3. Ketiga fase ini dikutip dari Tribun Jabar.id dari Islam, yaitu 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari ketiganya adalah terbebas dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah bebas dari neraka. Para siswa-siswi SMK Cyber Media yang saya hormati, untuk keutamaan 10 hari kedua Ramadan, seperti yang disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah,
dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Nah, pada fase kedua atau fase 10 hari kedua Ramadan inilah Allah membubarkan, Allah membukakan pintu maghfirah, ampunan yang seluas-luasnya. Karenanya, jangan sampai kita melewatkan hari-hari yang penuh ampunan yang telah dijanjikan oleh Allah ini dengan sia-sia. Pada waktu-waktu inilah saat yang paling tepat memperbanyak doa serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, agar diampuni dan dibebaskan dari hukuman. Perbanyaklah melakukan sholat malam, berdoa dan berzikir, karena pada 10 hari kedua Ramadan ini merupakan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurangi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dengan memohon ampunan yang tulus dan bersungguh-sungguh, serta bertaubat dari hati yang terdalam, insya Allah pasti mendapatkan ampunannya. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan setiap muslim untuk melaksanakan ibadah setahun sekali. Ada banyak keutamaan yang bisa dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama adalah pahala 1000 kali lipat. Pada bulan Ramadan, keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan malam kebaikan hingga 1000 kali lipat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan diperlipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa, amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927 dan Muslim nomor 1151. Anak-anakku yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka
pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Hadis datang dari hadis riwayat Al-Bazzar dari Jabir Abdullah Al-Haisami dalam Majma' Az-Zawaid mengatakan bahwa perawinya siqah atau terpercaya. Kemudian dikabulkannya doa-doanya. Kelanjutan dari hadis di atas, selain dibebaskan dari api neraka, bahwa muslim yang berpuasa juga memanjatkan doa yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekarang kita berpuasa dengan dihadapi virus corona ini. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa kemudian kita berdoa agar virus COVID-19 ini musnah dari dunia, hilang dari dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan virus corona ini akan segera hilang, musnah dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang-orang yang dizolimi. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 30.598. Nah, Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Nah, kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini juga adanya malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, inilah keutamaan yang juga tidak luput adanya malam Lailatul Qadar. Pahala umat muslim pun akan dilipat gandakan. Allah berfirman di dalam surah Al-Qadar ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat ketiga. Inilah pula janji Allah yang hendaknya membuat muslim takjub dan semangat. Ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik dari ibadah 1000 bulan lamanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Dikutip dari Muslim, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian di malam Lailatul Qadar ribuan malaikat akan turun mengaminkan orang-orang yang melakukan doa pada malam tersebut.
Kemudian selanjutnya keistimewaannya adalah dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keistimewaan selanjutnya adalah umroh di bulan Ramadan berpahala. Bila di bulan Ramadan seorang muslim hendak berumroh, maka pahalanya senilai dengan haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Allah juga menjanjikan surga Ar-Rayyan. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga yang istimewa khusus bagi muslim yang mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Salah satu surga yang disediakan Allah adalah bernama Ar-Rayyan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru. Mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai lupa menunaikan syarat wajib berpuasa, yakni niat puasa Ramadan. Bila Anda lupa, maka berniatlah pada malam hari. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Demikianlah apa-apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan umumnya kepada para siswa-siswi dan juga para hadirin sekalian. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dimurahkan rezeki kita, dan juga Allah menghilangkan virus COVID-19 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah anak-anakku, sebelum saya akhiri ceramah ini, saya akan berikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkanlah 3 pembagian hari selama 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan ini. 10 hari pertama tentang apa? 10 hari kedua apa? 10 hari ketiga itu apa? Kemudian yang kedua, tulislah hikmah
di dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.